Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marvin Valerio di tutorial prinsip bioseparasi. Dan pada tutorial kali ini kita akan bahas mengenai modul kristalisasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan pertama membahas teorinya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mengenal apa itu kristalisasi, kita perlu tahu apa itu kristal. Jadi sebenarnya kristal itu adalah suatu susunan partikulat yang tersusun secara rapi. Ya, umumnya dia tersusun pada suatu bentuk yaitu kisi ruang ya. Jadi bisa kita lihat mungkin di ilustrasi ini tuh, misalnya kita punya satu atom, misalnya Na gitu, dan ada satu lagi Cl. Nah, kalau misalnya Na dan Cl ini berikatan dengan membentuk NaCl. Nah, sesama NaCl ini akan membentuk ikatan satu sama lain dalam struktur kristal, yang dimana akan berkonfigurasi membentuk struktur seperti ini. Jadi seperti kubus gitu. Nah, struktur ini yang kita sebut dengan nama itu struktur kristal. Nah, struktur kristal itu bisa bermacam-macam. Jadi seperti bisa dilihat di gambar ini, bisa bentuknya tuh cubic body centered, cubic face centered, hexagonal gitu ya. Jadi buat struktur ini sendiri sebenarnya bukan menjadi tujuan utama kita. Cuma kita harus tahu aja bentuk kristal seperti apa. Nah, oke, terus habis itu kalau di kristal, pembentukan kristal terutama, itu ada 4 konsep utama sebetulnya. Pertama, itu mengenai saturasi. Ya, saturasi, kemudian kedua itu kemurnian, ketiga itu nukleasi, dan keempat pertumbuhan. Jadi, apa itu saturasi? Saturasi itu kurang lebih adalah berapa sih konsentrasi maksimum suatu larutan yang bisa menampung atau ya melarutkan suatu zat terlarut gitu secara stabil. Jadi, misalnya kalian punya air, kalian tambahkan garam. Nah, air ini tidak bisa menampung atau melarutkan garam sebanyak-banyaknya? Tentu saja tidak. Ada kapasitasnya. Nah, kalau misalnya air ini sudah di kapasitas tersebut untuk melarutkan garam, kita sebut namanya itu titik saturasi atau titik supersaturasi begitu. Jadi itu adalah titik atau batas di mana larutan itu stabil secara termodinamika. Kalau dia terganggu, ya, maka bisa terjadi yang namanya itu kristalisasi atau pembentukan kristal. Oke, itu pertama saturasi. Kedua adalah kemurnian. Kemurnian itu singkatnya adalah suatu ukuran, yaitu suatu campuran, itu memiliki zat target kita atau zat terlarut kita sepenuhnya, gitu ya. Jadi yang jadi komposisi dari sampel atau si campuran tersebut itu kurang lebih adalah zat yang kita mau. Itu artinya kemurnian dari sampel tersebut dengan zat yang kita miliki itu tinggi. Nah, oke, terus habis itu nukleasi itu adalah kurang lebih pembentukan kristal yang baru dan pertumbuhan kristal singular itu merujuk pada pertumbuhan kristal. Jadi mungkin sedikit term aja. eh, Kalau misalnya kristal itu pertama harus dibentuk dulu dari namanya itu nukleus ya, nuklei ya. Nah, si nuklei ini nanti akan bertumbuh dengan sendirinya gitu. Bertumbuh dengan ada difusi zat-zat terlarut itu ke kristal ini. Dia bisa bertumbuh ini bukan karena dia hidup ya, bukan, tapi dia tumbuh ini karena ada difusi dari zat terlarut di larutan ke kristal ini gitu. Yang nanti itu memicu reaksi ya, reaksi pengikatan sehingga di, ya terjadi bentuk atau struktur yang secara termodinamika lebih stabil gitu. Makanya kristalisasi itu terjadi gitu ya, karena dia stabil secara termodinamika. Oke, mungkin kita bahas yang pertama itu terlebih dahulu saturasi kristal. Nah, jadi tadi dijelasin saturasi itu adalah konsentrasi maksimum solut dalam larutan stabil secara termodinamika ya. Jadi misalnya bisa lihat gambar ini, kalau misalnya kalian punya suatu cairan yang awalnya bening ya kelihatannya, tapi kalau kalian beri agitasi sedikit ya, misalnya kalian benturkan atau misalnya kalian kasih sedikit eh, garam gitu misalnya, larutan ini yang awalnya bening bisa menjadi padat gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena larutan ini itu berada dalam kondisi supersaturasi. Dia sudah berada di titik paling maksimum si larutan ini yang stabil secara termodinamika dengan konsentrasi zat terlarut tertentu begitu. Nah, karena sudah terlalu tinggi zat terlarutnya, maka ya dengan sedikit agitasi atau sedikit gangguan, maka ini bisa menjadi tidak stabil larutannya. Kalau tidak stabil, dia akan membentuk kesetimbangan yang baru menjadi bentuk seperti ini, kristal.
Oke, nah supersaturasi sendiri itu bisa dibagi menjadi tiga sebetulnya. Ada kondisi labil, intermediate, dan metastabil. Nah, kalau labil itu artinya apa? Artinya itu kalau misalnya ada gangguan, nuklei atau bibit kristal itu bisa tumbuh secara spontan. Artinya apa? Dia dia bisa tumbuh secara spontan kalau tidak diberi apa ya, tidak diberikan gangguan apa-apa. Jadi secara alami dia akan tumbuh nuklei gitu ya. Nah, itu terjadi kalau misalnya temperaturnya rendah. Nih, kalau bisa lihat kalau temperaturnya rendah itu dia relatif ke labil ya. Nah, kemudian untuk ini labil juga itu diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain begitu. Nah, yang kedua yang berada di atas dari garis kelarutan, jadi ini semua itu larut ya. Kalau sini itu tidak larut ya. Kalau dia apa yang kedua adalah intermediate. Jadi intermediate itu ada pertumbuhan dan juga pembentukan. Jadi dia tuh di antara bagian yang labil dan bagian yang metastabil. Nah, kalau bagian yang metastabil, dia itu adalah pembentukan pertumbuhan nuklei yang sudah ada. Jadi sebenarnya dia itu mendekati dengan garis kelarutan, tapi dia tidak berada di garis kelarutan sehingga muncullah nuklei-nuklei yang baru gitu. Nah, ini diperlukan konsentrasi yang ya relatif rendah ya dibanding yang lain gitu. Jadinya dia bisa lebih larut ya kalau misalnya kalian tingkatkan temperaturnya begitu. Nah, jadi bisa dilihat juga di tren di grafik ini kalau temperatur semakin tinggi, maka dia akan menuju ke titik kelarutan. Tapi kalau kalian turunkan temperaturnya, maka dia akan menuju ke titik kristalisasi atau pembentukan larutan yang super jenuh gitu. Makanya kalau kalian ingat di modul kimia organik kemarin itu untuk mengkristalisasi suatu zat target, misalnya itu kemarin kafein, kalian perlu membuat terlebih dahulu larutan supersaturasi dengan kalian panaskan kristal kafein yang tidak murni ke cairan suatu pelarut ya. Nah, terus habis itu bisa kalian tambahkan N-heksan supaya temperaturnya turun gitu. Nanti muncul kristal kafein yang lebih murni. Nah, itu contoh ya dari eh, bagaimana kita bisa memanipulasi sifat supersaturasi untuk menciptakan kristal. Nah, mungkin di grafik ini juga terlihat ada beberapa zat yang memiliki kelarutan tertentu terhadap air gitu. Jadi bervariasi zat-zat itu bervariasi kelarutannya dan kita bisa manipulasi kelarutan itu dengan nanti untuk kristalisasi ya, misalnya kayak gitu. Oke, selanjutnya, sebentar. Oke, oke. Selanjutnya, next. Oh, oke. Next adalah kemurnian dan juga nukleasi. Jadi kemurnian tadi itu dijelaskan adalah parameter suatu kristal ya yang dimana memiliki berapa sih komposisi zat target kita terhadap total keseluruhan sampel tersebut atau sampel kristal itu. Jadi bisa kita lihat di persamaan ini itu adalah berapa massa solut target kita terhadap solut di filtrat. Jadi misalnya itu kita punya cairan dan juga ada kristal di sini. Nah, berapa sih eh, zat A di larutan sini dan zat A di kristal ini? Nah, rasio ini kita sebut dengan E ya. Nah, beta itu adalah rasio antara E dengan EA dengan EB atau bisa dikesingkatnya beta itu adalah kemurniannya gitu ya. Kemurnian zat target A relatif terhadap impuritasnya. Ya, oke, terus itu kemudian ya. Nah, selanjutnya adalah nukleasi. Nukleasi itu pembentukan kristal yang baru gitu. Nah, eh, pembentukan kristal yang baru itu ada 4 mekanisme ya. Jadi pertama itu kalau homogen itu artinya itu nuklei atau bibit kristal itu dibentuk akibat adanya supersaturasi. Kalau dia heterogen itu akibat keberadaan sol tidak larut gitu ya. Jadi misalnya ada tadi cairan air kayak tambahkan garam. Kalau ini tuh super jenuh, dia membentuk kristal, sorry, nuklei, maka ini kondisi homogen. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ini larutan super jenuh,
dan kalian tambahkan dengan suatu solut tidak larut, misalnya kayak bibit kristal lain gitu, itu namanya kondisi heterogen. Nah, kalau sekunder itu disebabkan karena dua hal. Karena ada penempelan embrio kristal akibat ada aliran ya yang disebabkan oleh agitasi ya. Dan satu lagi itu adalah kontak antar kristal. Jadi kalau antar kristal itu berkontak, dia bisa membentuk nuklei-nuklei baru gitu. Nah, yang terakhir adalah atrisi. Atrisi itu artinya kalau misalnya kristal-kristal ini kalian aduk ya, kalau ini kalian aduk, itu ada kristal yang pasti pecah. Kalau kristalnya pecah, akan tumbuh nuklei-nuklei yang baru gitu. Jadi mirip seperti apa ya, kalau di makhluk hidup kan kayak amoeba gitu. Kalau misalkan kalian potong si amoeba, dia bisa tumbuh lagi. Nah, kurang lebih sifat kristal itu mirip seperti itu gitu. Yang atrisi ya terutama. Oke. Oh ya, sama satu lagi, kalau buat atrisi ini umumnya sekunder sama atrisi ini terjadi kalau pada yang scale up. Tapi untuk yang nukleasi homogen dan heterogen itu umumnya terjadi kalau yang di eh, kristalisasi yang scale down ya, yang skala kecil. Oke, nah selanjutnya adalah konsep tentang kinetika nukleasi. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih laju pembentukan nuklei pada suatu larutan, itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi esensinya ini persamaan difusi sebetulnya. Jadi kalau kalian perhatikan ini tuh eh, konsentrasi ya, konsentrasi zat solut kita dikurangi dengan konsentrasi solut yang apa namanya saturasi pada saturasi titik saturasi. Kemudian K ini adalah transfer sebenarnya itu ya laju transfer massa ya. Jadi K ya. Terus itu dN per dt itu adalah laju pembentukan nuklei. Nah, sama satu lagi ada I. I itu adalah eh, apa namanya? Suatu ini ya konstanta ya yang nanti itu kita perhitungkan. Tapi kalau kita rangkum nanti dN per dt ini atau kinetika itu kita sebut dengan B parameternya. Ya. Oke, selanjutnya adalah single crystal growth. Itu adalah pertumbuhan kristal. Jadi bedanya apa sama nukleasi? Kalau nukleasi itu anggapannya kalau kita punya tanah, kita tanam benihnya. Jadi nuklei itu adalah benihnya. Nah, kalau single crystal growth itu tadi ya analoginya kalau nukleasi itu ada tanah kita tanam benih, kalau SCG itu tadi benih itu tumbuh jadi tanaman. Gitu. Jadi single crystal growth itu adalah pertumbuhan kristal dari nuklei-nuklei yang terbentuk. Nah, itu kita bisa hitung lajunya, laju pertumbuhan kristalnya itu dengan persamaan ini. Jadi kalau pertumbuhan kristal itu ada dua tipe pertumbuhannya, akibat difusi dan juga ada akibat agitasi. Nah, kalau akibat difusi itu dia persamaannya jadi ini, dm per dt sama dengan Ka kali C min C bintang. Kalau karena agitasi kita tambahkan faktor ini, ada faktor dari agitasi 1/kappa gitu ya. Oke, jadi itu buat kinetika dari single crystal growth. Nah, ini ada beberapa persamaan lagi yang bisa kita kembangkan dari kinetika ini, terutama agitasi ya, karena sistem yang nanti kita pakai itu umumnya beragitasi. Jadi eh, L atau panjang kristal itu kita bisa tulis sebagai 6M per rho A. Jadi rho itu densitas, A itu area, kemudian M itu tadi adalah ini ya, pertumbuhan kristal gitu. Nah, L itu panjang dari kristal, jadi kita bisa definisikan ulang juga untuk M itu dan A sebagai persamaan-persamaan ini. Jadi M itu, jadi di sini ada V ya. Kalau L tadi panjang kristal, rho itu adalah densitasnya, dan kalau V itu adalah faktor geometri. Jadi faktor geometri itu kurang lebih bentuk dari kristalnya. Nah, umumnya kita pakai itu V-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, A itu juga sama. A itu buat area. Nah, kemudian kita bisa tulis ulang persamaan ini menjadi persamaan ini. Jadi kita bisa substitusi M-nya dengan ini, A-nya dengan ini. Jadi kita bisa mendapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Jadi pertumbuhan panjang kristal itu adalah Kg kali C min C bintang. K itu adalah laju pembentukan atau pemanjangan kristal, dan C min C bintang itu adalah konsentrasi zat target yang membentuk kristal tersebut. Dan kita kalau tadi di nukleasi itu dia sebutnya B untuk dN per dt, kalau di pertumbuhan kristal kita sebutnya itu dengan parameter G, gitu ya.
Oke. Nah, terus selanjutnya kita mau tahu distribusi ukuran kristal. Nah, jadi untuk distribusi ukuran kristal, kita umumnya itu menggunakan pendekatan grafis. Jadi awalnya itu kita bisa lihat ya bahwa eh, kurang lebih sebaran atau ukuran kristal pada panjang tertentu itu kita bisa dekati dari gradien dari grafik ini. Jadi ada titik ini ya delta n dan titik delta l. Nah, gradiennya itu adalah delta n per delta l gitu ya. Jadi gradien ini yang nanti menjadi concern kita gitu. Nah, kita juga bisa sederhanakan ini menjadi persamaan distribusi ya. Jadi di sini tuh kalau kita punya apa namanya ini nggak usah dianggap ya 0123 tapi kurang lebih ini order. Nah, kalau kita mau menghitung banyak kristal, kita bisa memperhitungkannya itu dengan ini, persamaan ini. Jadi N0 GV per Q. Kalau kita mau menghitung ukuran kristal, itu kita bisa dekati dengan persamaan ini. N0 GV kuadrat per Q kuadrat. Kemudian untuk area dari kristal, itu adalah 12 kali shape factor kali N0 kali GV per Q pangkat 3. Dan untuk massa kristal, ya order 3, itu kita bisa dekati dengan persamaan ini, yaitu G eh, faktor geometri kali rho densitas kristal kali N 0 kali GV per Q pangkat 4 ya. Jadi hati-hati pangkatnya. Gitu. Oke, dan oh ya, satu lagi untuk fraction atau fraksi pada kristaliser yang kontinu itu kita bisa dekati dengan persamaan ini. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih kristal yang apa namanya banyaknya segini, itu kita bisa pakai ini persamaan ini 1 - E pangkat minus X gitu. Kalau dia apa namanya oh X-nya itu adalah ini ya L Q per GV gitu. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kita sekarang mau simulasikan ya proses kristalisasi yang secara kontinu. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan ya. Kristalisasi itu kita bisa memakai kristalisator yang batch atau partaian atau kita bisa menggunakan kristalisator yang kontinu. Nah, pada kasus ini kita pertama menghitung dulu yang kontinu. Nah, kalau yang kontinu kita sebenarnya bisa gunakan neraca massa dulu ya. Jadi kristal yang terakumulasi itu adalah kristal yang bertumbuh dikurangi kristal yang bertumbuh di luar dikurangi dengan kristal yang keluar. Jadi anggapannya ini adalah larutan yang masuk terus ya, larutan superjenuh yang masuk. Kemudian di sini ada yang keluar ya, yang membawa kristal juga. Terus di sini ada yang terbentuk kristalnya dan ada yang terbentuknya tuh di tempat lain. Jadi kita bisa lihat itu neraca massanya seperti ini. Selanjutnya, kristal yang terakumulasi itu kita asumsikan nol ya. Jadi nggak ada kristal yang menumpuk di reaktornya, di kristalisatornya. Jadi nol sama dengan V volume kali N kali G. Ya. G tadi itu adalah laju pertumbuhan kristal. Kemudian ini tuh untuk yang mula-mula, ini pada suatu waktu tertentu dikurangi dengan yang keluar, Qn delta L. Nah, itu kita bisa tulis ulang sebagai ini. Jadi Qn plus V dGn per dL. Ya, jadi kalau kayak gini kita bisa punya dua apa namanya kondisi ya, dua variabel G sama N, yang dimana kita bisa pisahkan dengan pakai apa namanya pemisahan diferensial ya, jadi dN per dL plus Ng per Gv. Nah, selanjutnya kita bisa tulis ulang Ng itu sebagai B per G gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan nanti itu buat N sendiri itu adalah N0 kali E pangkat min L Q per GV gitu. Sebagai banyak kristalnya yang terbentuk gitu. Nah, terus gimana cara kita mencari ukuran kristal yang dominan? Nah, kalau kita mau mencari ukuran kristal yang dominan, kita bisa menggunakan tadi ya,
persamaan ini. Jadi M dm per dl itu adalah rho faktor geometri kali L pangkat 3. Rho tadi densitas ya. L itu panjang kristal, kemudian MT itu sama dengan 6 faktor geometri kali densitas kali banyak kristal kali GV per Ki pangkat 4 ya. Jadi pakai yang tadi ya, masa kristal itu pakai ini. Oke, selanjutnya kita udah tahu masanya. Sekarang kita bisa hitung berapa apa namanya? Kader dan apa sih? Panjang ya. L pangkat 3 per 6 kali Q per GV pangkat 4 kali N per N0. Dan ini bisa kita otak-atik ya, kurang lebih. N per N0 itu kan dia ini ya, E pangkat min LQ per GV. Jadi kita bisa dapatkan nanti itu, kalau kita simplify adalah LD, atau panjang kristal yang dominan itu adalah 3GV per Q. Gitu. Ya, jadi ini persamaan sederhananya. Kalian bisa pakai persamaan ini nanti. Oke, jadi itu tadi buat yang continue. Sekarang kita mau yang partaian. Nah, kalau yang partaian, itu kita konsepnya seperti ini. Jadi kita punya larutan umpan, ya. Terus kita di sini ada agitator, dan di sini ada apa namanya, semacam tube ya, semacam tube. Nah, nanti si umpan ini akan di mix dengan spent liquor untuk nanti memicu kristalisasi ya. Nah, nanti kristalnya akan tertampung di bawah sini, gitu. Nah, kalau kayak gitu kita bisa dapat untuk persamaan neracanya seperti ini untuk banyak kristalnya ya. Di V do N per do T sama dengan min V do Ng per do L. Gitu ya. Jadi kita bisa hitung G itu adalah do L per do T atau uh, ya Kg tadi ya, laju pertumbuhan kristal. Kalau B itu sendiri tadi pembentukan nuklei itu do N per do T, di mana Gn0 di mana itu Kn C min C bintang pangkat I gitu. Nah, kemudian kita juga bisa hitung neraca masanya ya, apa namanya, secara perubahan ya. Jadi perubahan di supersaturasi, perubahan dari pengubahan temperatur, dan perubahan dari crystal growth, dan perubahan dari nukleasi, itu kita bisa hitung berapa neraca masanya kristal. Jadi kalau akibat supersaturasi sendiri itu pasti nol, karena nggak ada yang berubah, ya kan? Karena kristal yang terbentuk ya segitu aja. Kemudian perubahan karena perubahan temperatur itu bisa kita gunakan ini V D C bintang per dt. Dan kalau crystal growth dan nukleasi itu kita bisa pakai tadi ya persamaan yang ini, A per 1 per K plus 1 per kappa kali C min C bintang. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi ini sebagai laju konsentrasi yang supersaturasi ya. Dan nanti kita bisa hitung berapa banyak, berapa areanya dari persamaan ini yang kita udah modifikasi tadi, ya pakai yang ini, dan juga pakai yang ini ya, ms per p faktor geometri L S 3 gitu. Nah, nanti udah dapet, kita bisa hitung juga buat G-nya sebagai persamaan ini ya. Jadi sama ya persamaannya ya, kayak gini. Set. Cuma dia ada 2 VA per VC kali rho. Nanti kita bisa juga hitung perubahan temperaturnya, laju perubahan temperatur terhadap nukleasi sebetulnya, nukleasi dan pembentukan pemanjangan kristal dengan persamaan ini ya. Dan nanti intinya bisa kita turunkan menjadi persamaan ini. Ini persamaan finalnya. Oke, jadi apa namanya? T min T0 per T akhir min T0, T ya, T0 terus sama dengan massa di slurry dibagi massa produk dikali 3 kali ini tuh anggap aja ini ya, simbol N ya. N gitu kali tau atau konstanta waktu kali 1 plus N tau plus 1
per 3 N tau pangkat 2 gitu. Nah, buat persamaan ini nanti kurang lebih akan kepake kalau misalnya kalian mau cari tahu berapa sih temperatur atau waktu setelah kristalisasi partai tertentu pada temperatur tertentu seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk yang scale up. Nah, kalau untuk scale up sendiri itu ada beberapa faktor yang berpengaruh pada laju nukleasi. Pertama itu pendinginan, kedua itu agitasi, dan ketiga itu geometri alat. Jadi kalau kalian mau men-scale up, kurang lebih faktor-faktor ini yang akan berpengaruh gitu. Dan tadi udah dibilang ya kalau nukleasi sekunder itu bakal lebih dominan pada skala besar dibandingkan dengan nukleasi yang homogen atau heterogen begitu. Oke, mungkin satu konsep terakhir yaitu rekristalisasi. Nah, rekristalisasi itu apa? Rekristalisasi itu adalah teknik pemurnian sebetulnya, teknik pemurnian kristal yang sudah ada. Jadi suatu kristal itu kita mau murnikan kembali. Kenapa kok kita mau murnikan kembali? Karena mungkin kristal itu adalah suatu obat gitu ya, suatu obat dan dia punya standar tertentu bahwa konsentrasinya itu impuritasnya nggak boleh lebih tinggi dari suatu konsentrasi tertentu. Nah, umumnya kalau seperti itu kita udah punya kristalnya, kita yang lakukan adalah kita rekristalisasi supaya kristal yang dia diperoleh nanti pasca rekristalisasi itu lebih murni gitu ya, lebih murni. Nah, untuk itu kita bisa melakukannya itu secara ini ya apa single satu kali rekristalisasinya atau bertahap-tahap gitu. Nah, untuk itu kita bisa sebenarnya dari rekristalisasi ini kita bisa hitung berapa perolehan kristal yang diperoleh setelah beberapa kali melakukan rekristalisasi. Dan kalau kalian lihat di persamaan ini tuh semakin tinggi kalian merekristalisasi dengan N ini semakin tinggi, maka yield-nya akan semakin kecil gitu. Yield-nya akan semakin kecil. Dan itu masuk akal. Kalau kalian misalnya kristalnya itu awalnya 3 gram, kalian rekristalisasi let's say 6 kali. Ya pasti kristal yang kalian hasilkan di akhir ya pasti akan kecil ya. Bisa jadi kayak 3 miligram cumaan gitu. Oke, jadi itu buat rekristalisasi. Oke. Eh, ini untuk persamaannya dan oh ya EA tadi itu seperti yang ini ya, seperti yang persamaan di atas tadi yaitu berapa banyak zat solut di kristal dibagi dengan berapa banyak zat solut di eh, pelarutnya gitu, yang terlarut ya, namanya liquor gitu. Ya. Oke, itu aja buat teori buat rekristalisasi dan see you di part kedua untuk pembahasan latihan soal. Terima kasih.